Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Walaupun udah masuk offline jadi Ibu harap kita tetap jaga protokol kesehatannya. Jadi oke, Ibu absen. Alpin Zaskia Adityanur. Udah bisa ngikutin pelajaran? Melanjutkan pelajaran kita hari ini? Bisa? Oke. Ada yang masih ingat tentang tekanan hidrostatis? Tunjuk tak. Sebelum Ibu tunjuk, mendingan siapa yang mau angkat tangan sebutkan. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Ini, waktu kalian SMP udah pernah belajar tekanan zat cair kan? Di tekanan zat cair itu kan ada juga membahas tentang hukum Pascal. Ada yang masih ingat enggak bunyi hukum Pascal? Berarti teruskan ke segala arah sama besar kan, tidak ada tanpa berkurang kan katanya, berarti sama besar. Oke, kita hari ini mau mempelajari tentang hukum Pascal. Oke, makanya tadi Ibu tanya dulu, kalian kan udah pernah belajar waktu SMP. Jadi Benjamin Franklin, beritahu aku maka aku akan lupa. Ajari aku mungkin aku akan ingat. Libatkan aku maka aku akan belajar. Kalian lihat ada video. Kalau dia tekanan hidrostatis kan, tanpa diberi tekanan luar kan, perhatikan semakin dalam pancarannya semakin jauh. Tapi ketika yang hukum percobaan untuk hukum Pascalnya, perhatikan ketika dia pada ruang tertutup kan, pancarannya sama, mau dia tinggi lubangnya yang paling atas atau paling bawah itu pancarannya sama. Jadi tekanannya apa tadi, gaya yang diberikan sama besar kan, pada ruang tertutup itu juga sama besar. Pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada hari ini, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, Ibu harap kalian dapat menjelaskan bunyi hukum Pascal, kemudian yang kedua dapat menganalisis hubungan antara gaya dan luas penampang, kemudian yang ketiga menganalisis penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, kalian dapat merancang dan membuat proyek sederhana mengenai prinsip hukum Pascal. Dan yang terakhir, pertemuan selanjutnya, nanti kalian bawa alat proyek yang kalian buat, kalian bawa, kemudian nanti baru kalian presentasikan. Kemudian penilaian yang Ibu ambil itu yang pertama kan pengetahuannya, berarti nanti di pertemuan ini sih Ibu belum ada ngasih kalian soal. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan ngasih tes kayak soal gitu. Kemudian keterampilannya nih dari kalian diskusi, kemudian proyek yang kalian buat. Kemudian penilaian sikap juga. Ibu ada ngasih bahan ajar kan? Bahan ajar di Google Classroom. Tadi juga Ibu udah ada share ke grup WA-nya. Oke, sekarang Ibu mau bagi kelompok. Ibu bagi jadi 5 kelompok ya. Oke, dan sekarang Ibu minta yang tadi nyebutkan 1 kelompok ke 1, yang 2 kelompok kedua, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4, 5 kelompok 5. Jadi adil nih, tidak ada yang milih-milih kelompoknya. Ibu mau menyajikan masalahnya dulu. Kedengaran ya? Oke, tadi Ibu udah nayangkan video tentang kalian biasa lihat kalau pas cuci motor, pas kebetulan cuci motornya sekalian cuci mobil, pompa hidrolik. Kok apa bisa ngangkat? Padahal mobilnya besar. Dari masalah ini nanti akan kalian pecahkan di dalam kelompok, kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing, kalian pecahkan. Ibu bagikan LKPD-nya, kerja berdasarkan di dalam LKPD. Nanti, kemudian dari permasalahan ini bisa nggak kalian membuat proyek mengenai hukum Pascal? Kalian diskusikan bersama kelompoknya, kira-kira kalian mau bikin proyek apa, proyek sederhana apa mengenai prinsip kerja hukum Pascal. Jadi minimal udah ada. Kemudian nanti kita nyusun jadwal. Untuk yang lain-lainnya ini nanti kalian kerjakan di rumah. Nggak, minimal hari ini dulu dirancangkan, ditulis pakai pensil pakai pulpen. Digambar dulu. Minimal hari ini udah ada bentuknya gitu, Bang. Nanti kalau berikutnya kalian mau print terserah kalian, nggak jadi masalah. Oke, yang lain dengarkan, mungkin bisa ngasih tanggapan dari kelompok Einstein dulu. Kami dari kelompok Einstein, kami akan presentasikan mengenai perancangan proyek yang akan kami buat. Itu proyek kami yaitu percobaan tekanan gas yang diberikan di dalam ruangan tertutup. Nah, ini merupakan gambaran dari rancangan proyek kami. Saya selaku wakil dari kelompok 2 Newton. Rancangan proyeknya yaitu judul dari proyeknya percobaan hukum Pascal menggunakan suntikan. Gambarnya. Jadi saya di sini dari kelompok Kepler. Jadi rancangan kami kali ini berjudul pengaplikasian hukum Pascal melalui dongkrak hidrolik dengan membuat hydraulic powered robotic lift.
Lift hidrolik ya, lift. Iya, seperti gambar di sini. Saya, Saskia Arini Putri, Rohana Fitri, Devinda, Sri, Fahrijan dan Farid. Kami dari kelompok Faridai. Kali ini kami membuat perancangan proyek berjudul Pompa Hidrolik Sederhana. Kirchhoff. Ya, silakan. Kami kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu dongkrak hidrolik. Fotokan ketua kelompoknya, kirim ke WA Ibu ya. Rancangan proyek yang ingin kalian kerjakan, jadi silakan mulai hari ini nanti kalian kerjakan sesuai dengan jadwal yang kalian susun. Jangan lupa untuk selalu mendokumentasikan setiap langkah yang kalian kerjakan. Ini ada link atau kalian bisa scan barcode-nya. Kemudian kalian isikan refleksi pembelajaran hari ini. Kemudian Ibu kasih tugas untuk pertemuan selanjutnya. Sambil kalian ngerjakan proyeknya, kalian sambil cari aplikasi hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Ibu tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sebelum biar kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, yuk. Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Alpin Maulana, sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini, untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Sudah siap ya? Semangat ya, masih semangat ya, walaupun siang-siang ya? Oke. Gimana perasaan kalian dalam mengerjakan proyek yang kalian kerjakan? Oke, Faraday. Kemarin itu sebenarnya suka mah ya, awal-awal itu berjalan mulus. Ini Bu, itu dari kardus buatnya, tapi kurang rapi, terus salah, terus jadi dibuat ulang. Motivasi dari kata-kata bijak lah ya dari Imam Syafi'i yang pertama, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Oke, berarti silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing, bawa proyeknya masing-masing. Proyeknya taruh di atas meja ya, jangan taruh di lantai ya biar kelihatan. Ini Ibu rangkum jadi ini, perhatikan. Ini yang pertama kelompok Einstein. Sekalian lihat, mungkin kelompok lain kan nggak tahu kan hasilnya kayak apa. Kemudian kira-kira masalah yang kita angkat kemarin di pertemuan sebelumnya, apakah kalian bisa kalian pecahkan berdasarkan proyek yang kalian buat? Itu kan biar kedengaran suara kawannya. Oke, silakan didengar, nanti kasih tanggapan. Kami dari kelompok Einstein beranggotakan saya. Jadi di sini setiap botolnya itu ada yang diisi 3 sendok soda, 5 sendok dan 7 sendok. Kelompok Assalamualaikum Newton. warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip hukum proyek Pascal suntikan kami adalah pompa hidrolik. Dengan memberikan gaya yang kecil pada pengisap kecil dapat menghasilkan gaya yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alat tersebut akan bekerja. Maaf karena tidak sempurna. Kami menggunakan prinsip hukum Pascal yaitu dongkrak hidrolik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok Faraday. Di sini kami membuat proyek prinsip hukum Pascal dengan miniatur yaitu pompa hidrolik.
Plan dari miniatur pompa hidrolik ini adalah sebuah alat yang dibuat untuk menjelaskan secara kualitatif prinsip hukum Pascal. Saya Aulia dari kelompok Einstein ini ingin menanya mengenai proyek yang kalian buat. Nah, di sini kenapa ukuran dari suntikannya itu berbeda, padahal dia itu sama-sama menghasilkan tekanan. Jadi kami ini ingin mengetahui apakah suntikan yang lebih kecil ini dapat memberikan Kami dari kelompok Kirchhoff di sini. Prinsip hukum Pascal yang telah kami buat ini yaitu hukum Pascal yang terdapat di dalam hidrolik mempunyai prinsip. Jika tekanan yang diberikan bertanya, Di penguatan sedikit. Hidupkan itunya. Cukuplah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh soal berikut ini. F1 per 0,2 sama dengan 500. Masukkan ke persamaannya, kalian silang ya. Kalian tahu kan kalau kayak gini ya biasa ya. Mobil yang besar, yang beratnya itu berapa? Ribuan Newton. Oke ya? Paham ya? Pergi ke tempat. Tadi udah ada contoh soal yang Ibu berikan. Ibu akan ngasih soalnya nanti Ibu kasih ke link ke siapa? Ilya ya. Nanti dikerjakan ya. Nah, LKPD-nya sambil dikumpulkan. Ada yang bisa menyebutkan bunyi hukum Pascal? Ya, ayo silakan Nadia. Bunyi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Oke, sekarang ada yang bisa menyebutkan persamaan hukum Pascal? Silakan, Ariska. Persamaan hukum Pascal bisa ditulis dengan P1 sama dengan P2, F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. P di sini sebagai tekanan atau Pascal, F sebagai gaya, Newton, dan A sebagai luas permukaan penampang, M². Sekarang ada yang bisa menyebutkan aplikasi dari hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan. Ada 5 contoh penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dongkrak hidrolik, pompa hidrolik ban sepeda, mesin hidrolik pengangkat mobil, mesin pengepres hidrolik, dan rem piringan hidrolik pada mobil. Ibu ada ngasih yang terakhir, itu yang terakhir, kan ada 3 tuh, ada 3 link. Yang pertama soal, yang kedua angket, yang ketiga Ibu minta kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagus, semuanya bagus, hanya kalian kurang memaparkan, ada yang kurang, ada yang udah mantap, ada yang kurang memaparkan Pascalnya itu sebenarnya. Hanya kurang menyampaikannya sebenarnya itu. Kurang tambahan, sebenarnya udah bagus semua. Dan baik. Oke, kita kasih applause untuk kelompok. Yang terakhir kelompok apa? Kirchhoff. Oke. Taruh 17 ya. Itu yang paling besar, itu berarti yang paling banyak mengirimkan quote-nya, mengirimkan kata-kata perasaannya. Apa yang paling besar tuh? Semangat. Ada semangat, senang, hal baru, luar biasa, untuk selalu mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur. Bersyukur yang pertama, kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran setiap harinya. Kemudian alhamdulillah ilmu pengetahuan yang ada seperti yang pembelajaran fisika kita laksanakan hari ini tentang hukum Pascal kan, banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kayak contohnya dongkrak hidrolik. Dengan adanya dongkrak hidrolik memudahkan bengkel. Silakan pimpin doa. Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan. Oke, Ibu cuma sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.